apa yang menjadi pembahasan selanjutnya dari apa yang akan kita bahas, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya perlu kita pahami dengan baik terkait surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya surga adalah tempat yang dengannya Allah memuliakan hamba-hambanya yang beriman di akhirat kelak, yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang besar, bahkan kenikmatan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan yang benar-benar Allah sembunyikan, sehingga nggak ada satupun dari kita yang bisa sampai pada pengetahuan tentang kenikmatan itu yang sesungguhnya. Ya, kita boleh membayangkan, memikirkan, pernah melihat atau mendengar satu kenikmatan yang diceritakan, yang kita bayangkan, tapi tetap surga Allah, kenikmatan yang ada di dalamnya akan lebih baik dan lebih besar dari apa yang menjadi pencapaian kita itu. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun." Seorang itu tidak pernah tahu apa yang disembunyikan untuk mereka dari nikmat, yaitu bidadari yang bermata jelita sebagai balasan amal yang dahulu mereka lakukan. Ya, kata Allah, Pak, "Fala ta'lamu nafsun," seorang nggak akan pernah tahu. Maksudnya ilmunya itu tidak akan sampai pada pemenuhan pengetahuan tentang apa yang ada pada bidadari di surga secara keseluruhan, dari kebaikannya, kecantikannya, kemulusannya, kenikmatan membersamainya. Seorang akan sampai pada pengetahuan mengetahui itu secara keseluruhan. Walaupun Allah jelaskan tentang bidadari itu, Nabi jelaskan tentang bidadari itu, tapi penjelasan itu hanya untuk mendekatkan makna. Hakikat sesungguhnya dari keadaan realnya lebih dari itu. Dan seorang saat ini ketika di dunia nggak akan pernah sampai pada satu ilmu yang bisa mengetahui secara keseluruhan apa yang menjadi kenikmatan yang Allah jadikan pada bidadari yang Allah siapkan itu. Itu baru bidadarinya, belum yang lainnya. Ya, Nabi yang mulia salawatullah wassalamu alaihi pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'adatu li ibadi ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi basharin." Aku siapkan untuk hamba-hambaku nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum pernah tercapai bayangannya, pembayangannya sekalipun oleh hati-hati manusia. Artinya betapapun kita membayangkan nikmat yang besar sampai pada puncaknya yang bisa kita sanggup, surga akan tetap lebih dari itu. Betapapun nikmat yang pernah kita lihat dengan mata kita, dengan telinga kita dengar, surga akan lebih dari apa yang pernah kita lihat dan pernah kita dengar. Itulah yang Allah siapkan. A'datu li ibadi. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Pada akhirnya itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenikmatan yang sangat besar. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Hadul Arwah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tamasya ke Surga, itu pernah menjelaskan ada orang yang dia membayangkan bidadari sampai mati dia. Karena saking mendalamnya dia dalam pembayangannya itu. Ya.
Sebagai gambaran hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nabi yang mulia alaihi wasallam pernah bersabda, kalau bidadari di surga menampakkan wajahnya ya ke dunia ini, maka bahkan cahaya matahari pun itu kalah dengan cahaya dari wajah bidadari yang nampak itu. Ya. Kalau nampakkan, ya. Ini sebagai gambaran hadirin yang dimuliakan Allah tentang surga, tempat kenikmatan itu. Nabi SAW bersabda juga, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cemeti, tempat cambuk. Ya. Tempat cambuk yang buat ngikat cambuk itu biasa kan kecil. Ya, buat ngikat agar cambuknya bisa terlilit, itu kan kecil, nggak seberapa. Tempatnya aja yang Allah berikan buat kalian di surga nanti, baru itu aja, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari dunia dan isinya. Itu baru tempat cemeti cambuknya. Gimana dengan dipan-dipannya, sungai-sungainya, istana-istananya, hawanya, ya, makanan, minumannya dan seterusnya. Itu baru tempat cemetinya. Lebih baik dari dunia dan isinya. Walhal kita menikmati sekian juta dari nikmat dunia aja kita udah senang. Kita nggak nikmati setengahnya, 1/10-nya juga enggak, 1/100-nya juga enggak dari dunia ini. Tapi dengan kenikmatan itu kita merasakan kebaikan, kebahagiaan, ketenangan dan seterusnya. Ya, itu dunia. Bagaimana dunia dan isinya? Bagaimana kalau ada yang lebih baik dari dunia dan isinya? Dan itu bagian kecilnya saja didapatkan oleh penghuni surga. Gimana yang lebih dari itu? Ini surga hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Darul Karamah. Tempat Allah SWT memuliakan hamba-hambanya yang beriman, merahmati mereka, ya, sehingga mereka di dalamnya tidak lagi mengalami keletihan, kecapean, kepenatan, kegundahan, hal-hal yang buruk, yang jelek nggak akan dirasakan oleh penghuni surga. Termasuk diantaranya apa? Syahna, ad-daghat, kebencian hati, permusuhan, itu nggak ada, nggak dimiliki oleh penghuni surga. Allah cabut, Allah angkat, bahkan nggak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang hatinya masih memiliki persengketaan, permusuhan kepada orang lain. Ya. Allah berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutakhabirin." Kami angkat apa yang ada di hati mereka berupa permusuhan, kebencian sebelum mereka masuk ke dalam surga. Dan mereka masuk ke dalam surga dalam keadaan bersaudara, saling tegur sapa, beramah tamah di atas dipan-dipan mereka. Ya. Ini menunjukkan begitu sekalian bahwasanya kebencian yang kita simpan, apalagi dendam kepada kaum muslimin dari saudara-saudara kita, itu adalah suatu kerugian, bukan nikmat. Karena nikmat di surga itu linier, berkesesuaian, sejalan dengan apa yang menjadi nikmat di dunia. Walaupun di surga lebih baik, lebih besar berkali-kali lipat. Tapi apa-apa yang menjadi nikmat di dunia umumnya menjadi nikmat di akhirat. Buah-buahan menjadi nikmat di dunia, di akhirat ada buah-buahan. Taman-taman, sungai-sungai, tempat tinggal, istana-istana, apa-apa yang menjadi suatu kenikmatan
di dunia, maka di surga juga akan jadi kenikmatan. Apa-apa yang di surga tidak ada, berarti itu bukan kenikmatan. Di antaranya adalah permusuhan. Itu bukan nikmat. Permusuhan di antara orang-orang beriman kepada orang beriman, itu bukan nikmat. Kesyirikan jelas, itu bukan nikmat. Kesesatan jelas, itu bukan nikmat. Ya. Berzikir kepada Allah, nikmat. Maka penghuni surga diilhamkan zikir kepada Allah seperti mereka diilhamkan napas. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi nikmat di surga linear dengan apa yang menjadi nikmat di dunia umumnya. Kalau di dunia itu terhitung sebagai nikmat, maka di akhirat juga jadi nikmat. Ya. Apa-apa yang kita sukai, yang kita cintai di dunia itu menjadi nikmat nanti di yaumul qiyamah. Seperti dahulu para sahabat, di antara mereka berkata kepada Nabi SAW, di antara kami ada yang suka sama anak-anak, ada yang suka pertanian, akan dapat juga gak nanti di akhirat? Dapat, kata Nabi SAW. Akan tetapi pertanian yang tidak memerlukan susah payah seperti di dunia. Apa yang terbesit dalam hati, apa yang diinginkan Allah siapkan, dan dengan panennya, dengan hasilnya yang akan membahagiakan dirinya. Allah berfirman, ya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian apa yang diinginkan, yang dihasratkan oleh kalian, dan apa yang kalian minta, Allah akan berikan di surga nanti. Walhal hadirin dan dimuliakan Allah, surga adalah tempat kenikmatan. Ya. Nikmatan yang gak bisa kita bayangkan. Keterangan dari Al-Quran dan Sunnah akhirnya untuk mendekatkan makna. Tapi hakikat apa yang ada di dalamnya lebih baik dan lebih utama berkali-kali lipat. Ya. Dan kenikmatan di akhirat sejalan dengan apa yang menjadi kenikmatan di dunia umumnya. Ketika di dunia itu menjadi suatu kenikmatan, maka di akhirat juga menjadi satu bagian kenikmatan. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ternyata yang diperhitungkan sebagai satu kenikmatan yang juga ini menjadi fitrah manusia yang mereka akui, yang mereka rasakan sebagai satu kenikmatan. Kenikmatan itu dinamakan atau apa yang disebut dengan nikmat keluarga. Itu adalah nikmat. Jadi keluarga itu nikmat. Keluarga itu nikmat. Ya. Makanya kalau ada seruan-seruan meninggalkan berkeluarga, ya, karena merasakan itulah kenikmatan, orang ini berdusta. Berkeluarga itu adalah nikmat. Enggak berkeluarga itu bukan nikmat. Datang kepada Nabi SAW seorang yang menganggap berkeluarga itu akan menghalangi dari ibadah, sehingga dia enggak mau menikah. Maka Nabi marah dan menjelaskan tentang dirinya, amma ana fa'atazawwajun nisa. Saya menikahi wanita. Saya punya keluarga. Saya berkeluarga. Saya paling takwa. Gimana engkau sampai berkesimpulan berkeluarga itu akan mengurangi nikmatmu atau membuat kamu tidak jadi lebih baik dalam ibadah? Aku yang paling di atas puncak dalam ibadah sebagai seorang hamba, aku berkeluarga. Berarti kesimpulannya salah. Kalau menganggap keluarga itu sebagai halangan untuk nikmat ibadah atau untuk berada di atas nikmat menjalani hidup ini, seperti yang diyakini oleh umat terdahulu, hidup kependetaan, nggak mau menikah, ya, dan menganggap itulah sebagai suatu ketulusan, kesungguhan dalam bakti kepada agama Allah. Allah jelaskan itu nggak pernah Allah syariatkan. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim. Dan hidup kependetaan, nggak mau makan daging, nggak mau menikah,
itu adalah apa-apa yang mereka karang sendiri. Maka katabna alaihim, kami nggak pernah wajibkan beragama itu hidup kependetaan, nggak menikah. Tapi mereka ngarang sendiri saja. Karena itu adalah siksaan. Atau bukan kenikmatan. Hidup tanpa keluarga. Bukan kenikmatan. Ya. Para nabi dan rasul berkeluarga. Ya. Para nabi dan rasul keluarga. Dan mereka orang yang paling terbaik di dalam kenikmatan. Dan mereka berkeluarga. Jadi kalau ada persepsi, pandangan yang saat ini banyak dimasukkan ke tengah-tengah masyarakat, bahwasanya berkeluarga itu adalah suatu beban dan bukan kebahagiaan, sehingga akhirnya dibangunlah hubungan tanpa ikatan pernikahan, ya, sehingga ada orang-orang yang menikah, ya, tapi dia nggak mau punya anak, atau yang disebut sekarang dengan apa? Anak bebas, child free. Kagak mau punya anak sama sekali. Ya, ada yang punya pandangan kayak gitu. Bahwasanya punya anak itu adalah beban, kepenatan, udahlah hidup nggak usah ada anak-anak. Dan itu ada pola pikir yang menjadi jerat-jerat syaitan. Orang kafirin yang memang nggak punya petunjuk arah yang benar untuk kebahagiaan ini. Dan sudah terjadi di sebagian negara-negara maju yang umumnya adalah orang kafirin, sampai akhirnya mereka hampir punah rasnya. Karena banyak generasi-generasi yang ada orang-orang tua semua, nggak ada anak-anaknya, sehingga mereka butuh untuk transmigran atau imigran dari negara lain, memakmurkan negeri mereka, karena mereka kekurangan penduduk. Banyak orang-orang udah dari dulu punya pemikiran ini, nggak mau punya anak, nggak mau berkeluarga, nggak mau nikah. Ini tipu daya setan, dan itu bukan kenikmatan. Dan ini untuk kita paham. Karena apa? Ya karena di zaman kita sudah ada nilai-nilai dan pandangan sesat seperti ini disebarkan di masyarakat. Bahwasanya berkeluarga itu adalah suatu kepenatan, kesusahan, bukan nikmat. Punya anak itu beban, nanti susah ngasih makannya, ditambah lagi susah nyekolahinnya, ntar gimana pendidikannya. Hal-hal yang gak jelas untuk kita jadikan penghalang, penghambat, ya, untuk memiliki keluarga atau berkeluarga. Ya, hal yang seperti itu jangan jadi penghalang. Ya. Kalau sebagai perhitungan untuk kita berusaha dan bersiap, nggak ada masalah. Tapi kalau jadi penghalang akhirnya seorang nggak mau punya anak karena takut kemiskinan yang ada pada dirinya, atau takut jadi miskin, atau takut nanti gimana anak-anaknya, sekolahnya gimana, pendidikannya gimana. Udahlah, nggak usah punya anak, nanti kita ribet sekolahinnya. Ya. Ini tipu daya syaitan. Ini nggak benar. Ya. Karena itu adalah kenikmatan. Di antara buktinya, ya di surga nanti, di antara bentuk kenikmatan apa? Dikumpulkannya kita kembali dengan keluarga. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ternyata terdapat dalil yang menjelaskan di antara bagian nikmat itu adalah dikumpulkannya kita kembali dengan keluarga kita. Siapa keluarga kita? Tadi. Imma dia adalah keluarga kita dalam skup utama, lingkaran utama, bagian keluarga, suami, istri, anak, ya, atau dalam skup lebih luas lagi, ya, bapak kita ke atas, cucu cicit kita ke bawah, paman bibi kita dan seterusnya. Ya, di antara nikmat di surga nanti Allah SWT pertemukan dan kumpulkan kita bersama anggota keluarga kita. Berarti kalau itu menjadi satu bagian yang ada di surga, dan surga itu tempat kenikmatan, berarti punya keluarga. Berkeluarga itu adalah nikmat. Nikmat.
Kenikmatan hadirin yang dimuliakan Allah. Apalagi anak. Lihat di dalam Al-Quran. Allah SWT menyebutkan anak itu sebagai anugerah. Sehingga ketika seorang meminta anak, diajarkan untuk meminta dengan lafaz Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, hab. Apa itu hab? Anugerahkan aku. Beri anugerah. Ya. Allah berfirman, yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha adzukur. Allah beri anugerah siapa yang Allah kehendaki berupa anak laki-laki. Allah beri anugerah siapa yang Allah kehendaki berupa anak perempuan. Jadi anak anugerah. Bodoh yang menolak anugerah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mencari anugerah Allah, hanya orang bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal'an bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Sekarang nih malam hari selesai kalian puasa, silahkan pergauli istri kalian dan carilah, harapkanlah apa yang Allah tetapkan buat kalian. Apa yang dimaksud yang Allah tetapkan dengan kita melakukan hubungan dengan istri kita? Ya anak. Dan Allah perintahkan apa? Ibtaku, carilah, inginkanlah. Bukan malah tidak menginginkan. Itu Allah perintahkan. Harapkan apa yang kalian lakukan bersama istri kalian membuahkan buah hati untuk kalian dari Allah. Itu anak-anak kalian. Gila, anak itu nikmat, anugerah hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Keluarga, anggota keluarga itu nikmat. Ya. Makanya di antara musibah juga yang Allah timpakan kepada seseorang mengurangi nikmatnya adalah kehilangan anggota keluarga. Allah berfirman, ya, lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wa anfus. Sungguh kami akan uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, dan kekurangan berupa harta atau nyawa. Allah akan uji kalian dengan kekurangan berupanya. Di antaranya apa? Kehilangan anggota keluarga. Yang menjadi suatu pukulan, musibah yang membuat kita sedih. Kalau bukan nikmat, ngapain sedih? Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, keluarga itu nikmat. Ya. Maka persepsi, stigma, pandangan yang mulai diedarkan di masyarakat karena apa yang dialami dari kesulitan hidup, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain, sehingga membuat seorang punya stigma beratnya, susahnya, sampai tidak mau punya anak, gak mau berkeluarga. Itu adalah tipu daya syaitan. Bahkan kalaupun alasannya ingin fokus beribadah kepada Allah sehingga dia gak mau berkeluarga, ini juga gak dibenarkan. Sampai Nabi SAW marah dengan orang yang punya kesimpulan seperti itu, dengan beliau mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang benci jalanku dalam beribadah kepada Allah, di antaranya dengan berkeluarga, maka dia bukan golonganku. Dia bukan golonganku. Ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi keluarga itu nikmat. Kita jangan terpengaruh dengan stigma buruk dan bodoh seperti itu, tipu daya syaitan. Oke lah, kita mengalami apa yang kita alami dari ekonomi yang sulit. Tapi jangan itu menghalangi kita untuk bisa atau ingin punya keturunan. Kan akhirnya keturunan kita kan Allah yang jamin rezekinya. Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyakum." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena kalian miskin. Karena kami yang akan beri rezeki kepada kalian
Dan juga anak-anak kalian, bukan kalian yang menjamin rezeki anak-anak kalian. Sehingga kalian bunuh anak-anak kalian karena merasa mereka memberatkan kehidupan kalian. Ya. Pernah ada seorang mengadukan keadaan dirinya yang banyak anak kepada salah seorang ulama. Saya banyak anak nih, hidup susah dan seterusnya. Kemudian ulama ini mengatakan, ya udah, tunjukkan mana anakmu yang Allah nggak jamin rezekinya, kasih ke saya. Mana anakmu yang nggak Allah jamin rezekinya, kasih ke saya. Orang ini akhirnya diam. Ya nggak ada lah. Ini apa yang perlu dikhawatirkan? Ya, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Ya, kadang kita mengkhawatirkan, menakutkan hal-hal yang justru menjauhkan kita dari kebaikan yang sangat banyak. Karena akhirnya punya keluarga itu kebaikan yang sangat banyak, punya anak itu kebaikan yang sangat banyak. Keluarga itu kebaikan utamanya adalah jariah kita, amal jariah kita, hadirin. Jangan pernah berpikir kalau jariah kita hanya bangun masjid, hanya mencetak Al-Quran untuk dibaca, ya, atau mewakafkan tanah untuk kepentingan umum dalam kebaikan. Jangan pernah berpikir jariah hanya itu. Tapi istri kita, anak-anak kita, itu juga jariah kita. Kita menafkahkan mereka dengan baik sehingga mereka menjadi dewasa dan mereka berbuat baik selanjutnya untuk keluarga mereka. Bukankah mereka jadi besar dan bisa berbuat baik selanjutnya diawali dari nafkah yang kita berikan? Dan orang yang menjadi sebab untuk kebaikan, maka dia dapat pahala kebaikan itu tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengerjakan kebaikannya. Di keluarga itu pintu jariah kebaikan. Bagi seorang bapak, bagi seorang ibu, apalagi. Sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Umar, satu jeritan, satu hela nafas rasa sakit ibumu ketika melahirkanmu, belum engkau bisa bayar, belum engkau bayar, walaupun engkau menggendong dia dari Yaman sampai Mekah dalam melaksanakan ibadah haji, engkau tawaf gendong dia, engkau berposisi seperti hewan tunggangan baginya dari Yaman ke Mekah, itu belum membayar satupun teriakan ibumu ketika sakit melahirkanmu. Berarti itu kebaikan besar. Sampai sejumlah kebaikan seorang anak jadi tunggangan buat ibunya, nggak ngebayar apa yang menjadi kebaikan si ibu. Bagaimana dengan dia mengandung selama 9 bulan, belum rasa sakit-sakit yang lainnya ketika melahirkan? Bagaimana dengan ASI yang diberikan kepada si anak oleh si ibu? Bagaimana dengan kasih sayangnya juga yang nggak bisa untuk kita ukur kedalaman, kebesaran dari kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Para hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Jadi keluarga itu adalah gerbang dan jalan Allah masukkan kita ke dalam surga. Nikmat dari Allah SWT. Makanya Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kebesaran keagungan Allah yang menuntut kita bersyukur, tambah dekat kepada Allah, tambah takut, tambah mengenal Allah. Itu pasangan-pasangan yang Allah ciptakan buat kita sehingga kita berkeluarga. Karena ternyata di dalamnya kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang sangat besar. Sadar atau nggak sadar, Allah membentuk, membimbing kita, mengarahkan untuk kita jadi penghuni surga dengan keluarga itu. Dan banyak lagi yang bisa kita bicarakan tentang kebaikan nikmat Allah, tentang keluarga ini, keberadaan keluarga, dan apa yang ada pada Allah dari kebaikan itu lebih banyak lagi yang kita nggak sanggup untuk menceritakannya. Nah, ini hadirin dan dimuliakan Allah. Ya. Nah, ketika kita harus paham ini, keluarga itu anugerah, keluarga itu nikmat, maka surga itu tempatnya kenikmatan. Di antara bagian kenikmatan itu adalah dikumpulkannya kembali seorang dengan keluarganya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, di antaranya firman Allah dalam surat Tur. Allah berfirman,
walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan diikuti keimanannya oleh keturunannya, anak cucunya, keimanannya diikuti, jalan keimanannya diikuti oleh keturunannya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan mereka kembali dengan anak cucunya, keluarganya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun dari amal yang mereka amalkan. Ini hadirin, dalil yang menunjukkan kita sekalian, di antara bagian nikmat itu adalah dipertemukan kita kembali dengan keluarga. Maka hadirin, harusnya keberadaan kita bersama keluarga, kebersamaan kita bersama keluarga, harusnya itu sudah cukup. Dengan keadaan itu kita berada pada kenikmatan. Ya. Kita berada pada kenikmatan. Ya. Karena berkeluarga itu sendiri adalah nikmat. Penghuni surga dikumpulkan sebagai bagian kesempurnaan yang Allah sempurnakan nikmat atas mereka. Kumpul bersama keluarga. Harusnya kita ketika di dunia bersama keluarga, itu kita harusnya sudah merasakan nikmat itu. Kesenangan, rasa cinta, kasih sayang yang berlangsung. Kita saling memikirkan, bertukar kebaikan, saling meluapkan cinta kasih, berbelas kasih satu dengan yang lainnya, satu atap, belum lagi yang lain-lainnya, makan bareng, jalan-jalan bareng, nangis bareng, ketawa bareng. Itu semua adalah nikmat hadirin yang dimuliakan Allah. Mana enak nangis sendirian di bawah pohon lagi. Ya. Tapi kalau ada orang yang berada pada satu rasa dengan kita, itu kenikmatan. Itu kenikmatan. Harusnya dengan kita memiliki keluarga, itu sudah cukup membuat kita untuk sadar betapa banyak nikmat Allah pada kita. Karena di yaumul qiyamah dikumpulkan itu bagian dari nikmat. Ngumpul itu bagian dari nikmat. Dipertemukan kembali bagian dari nikmat. Ya. Makanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara yang dijelaskan para ulama ketika Nabi bersabda as-safar qit'atun minal adab, safar itu potongan dari siksa. Mereka mengatakan cukup sebagai potongan dari siksa ketika safar seorang itu meninggalkan keluarganya. Karena meninggalkan keluarga itu satu yang enak dalam hati. Kita khawatir, kita kangen, kita rindu dengan orang yang kita bersamai, dekat, apalagi dia darah daging kita. Itu enak rasanya. Kita tuh minal adab, potongan dari adab. Maka bersama kembali dengan keluarga itu nikmat hadirin. Dan itu diantara nikmat yang Allah SWT akan anugerahkan di surga nanti. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Surga Aden yang akan dimasuki oleh penghuninya, mereka bersama dengan orang-orang saleh dari leluhur-leluhur mereka, pasangan-pasangan mereka, anak cucu mereka yang saleh, yang ikut masuk ke dalam surga. Akan Allah pertemukan, mereka akan masuk bersama di sana. Ini dalil yang menunjukkan juga kepada kita sekalian, bahwasanya di antara nikmat di surga adalah dikumpulkannya kita kembali bersama anggota keluarga kita. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya, dalam surah Zukhruf ayat 70, ya. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Silahkan kalian masuk ke dalam surga, kalian dan istri-istri kalian, pasangan kalian.
Ya, kalian dipersilahkan, kalian disambut, kalian dimuliakan. Dan istri adalah bagian dan anggota keluarga kita. Bahkan yang paling dan sangat terdekat posisinya pada diri kita. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Sejumlah dalil yang menunjukkan di antara nikmat di surga dikumpulkannya kita kembali bersama keluarga kita. Ya. Nah, kemudian selanjutnya hadirin, apakah yang dimaksud dikumpulkan itu adalah kita tinggal bersama atau berada pada keadaan yang sama, tingkatan yang sama? Maka yang tepat atau yang kuat dari pendapat para ulama dalam masalah ini adalah dikumpulkan itu tidak mengharuskan kebersamaan terus-menerus. Tidak mengharuskan berada pada tingkatan yang sama. Tapi dikumpulkan ini maknanya saling menziarahi, kemudian berkumpul dan kembali lagi pada tempatnya masing-masing. Mereka bertemu, ada momen dikumpulkan, nanti saling bertegur sapa, saling mengenali, dan dikumpulkan bersama. Tapi nggak harus mereka selanjutnya terus-menerus dalam tingkatan yang sama. Kasusnya sama seperti para nabi dan rasul. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan para nabi, siddiq, syuhada, salihin. Apakah makna bersama ini berarti kita bersama di tempat yang sama? Sedangkan kita tahu para nabi dan rasul pasti tempatnya paling tinggi dari penghuni surga. Juga Nabi SAW bersabda, "Ilmar'u ma'aman ahabba yaumul qiyamah." Seorang akan bersama orang yang dia cintai nanti di yaumul qiyamah. Nah, kalau dia mencintai Rasulullah SAW, apakah dia akan berada pada kedudukan Rasulullah SAW? Karena dia akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Maka ini kasusnya sama kata para ulama. Ya, kebersamaan ini tidak mengharuskan untuk terus-menerus bersama atau pada tingkatan yang sama. Tapi pastinya mereka berada dalam kebersamaan secara umum di surga. Adapun tingkatan, maka masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi amaliyah yang mereka bawa, yang Allah terima, yang Allah nilai, dan mereka menempati tempat-tempat tersebut. Kebersamaan bukan berarti mereka akan dikumpulkan di satu tingkat, di satu tempat yang sama, tapi saling menziarahi, kemudian momen mereka berkumpul, iya, itu yang dimaksud. Jadi nggak harus terus bersama-sama. Seperti misalnya para nabi dan rasul punya anak, tapi bukan nabi dan rasul, tentu kedudukannya beda, tingkatannya beda. Ya, seperti misalnya seorang bapak, ya, sangat saleh, anaknya tidak atau kurang, tapi semuanya masuk dalam surga, tentu tingkatannya akan beda. Karena masing-masing akhirnya Allah nilai sesuai dengan amalnya sendiri-sendiri, bukan apa yang menjadi amal orang. Ya, nanti di yaumul qiyamah kita akan dinilai sesuai dengan apa yang menjadi amal kita, bukan apa yang menjadi amal bapak kita, anak kita, nenek moyang kita, bukan. Kita amal masing-masing mempertanggungjawabkannya sendiri-sendiri. Walaupun ada satu kebaikan, kenikmatan dikumpulkan kembali, itu bukan berarti keharusan untuk dikumpulkan bareng di satu tingkatan yang sama, di tempat yang sama, terus-menerus seperti itu, enggak. Karena surga kan bertingkat-tingkat. Ada 100 tingkat kata Nabi SAW. Yang masing-masing tingkatan sejauh 500 tahun perjalanan. Satu tingkatan ke tingkatan lainnya 500 tahun perjalanan. Dan itu ada 100 tingkat. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, yang dimaksud dikumpulkan bersama kembali di surga. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran selanjutnya, di dalam Al-Quran, ya, itu terdapat gambaran penjelasan tentang kelompok keluarga, model-model keluarga,
untuk kita jadikan tolak ukur, jadikan pelajaran bagaimana keluarga itu yang akhirnya akan saling menguatkan, dikumpulkan, dan terus membersamai dalam kebaikan di yaumul qiyamah. Terdapat gambaran bentuk-bentuk keluarga. Ya. Yang pertama, ada gambaran keluarga yang diceritakan dalam Al-Quran. Baik anggota keluarganya, bapak, ibu, anak. Kita nggak bicara secara melebar, tapi komponen yang paling mendasar dari keluarga, bapak, ibu, anak. Ada yang anggota keluarga itu baik semuanya. Yang jadi contoh teladan dalam hal ini di dalam Al-Quran Allah ceritakan adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, dia punya anak Ishak, seorang nabi dan rasul. Punya anak Ismail, punya istri Sarah. Ya, orang yang beriman kepada beliau alaihissalatu wassalam ketika banyak semua orang nggak beriman. Sarah. Hajar, seorang wanita yang salehah, di mana air Zam-Zam adalah jariah dari kebaikannya, keberkahan dari ketaatannya kepada Allah, kepada suami, air Zam-Zam. Dan Allah abadikan ibadah sa'i. Yang menjadi contoh teladannya adalah Hajar. Maka keluarga Ibrahim adalah gambaran keluarga yang ideal. Komponen mendasarnya baik semua. Baik semua. Ya. Dan kalau kita lihat, ya, dan kalau kita ingin tahu seberapa besar kebaikan yang ada pada keluarga Ibrahim, maka renungi apa yang kita baca di dalam salawat kita ketika kita sholat sebelum salam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala. Kita sampai-sampai Nabi ajarkan meminta kepada Allah agar melimpahkan salawatnya kepada beliau dan keluarganya, melimpahkan keberkahannya kepada Rasulullah dan keluarganya, seperti Allah limpahkan salawat dan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarganya. Sampai Nabi minta kita untuk itu, ngajarin kita untuk itu, agar mintakan untuk beliau salawat dan keberkahan seperti yang Allah telah limpahkan kepada Ibrahim dan keluarganya. Berarti Ibrahim benar-benar berada dalam kebaikan keluarganya. Ya. Dan kalau kita dalami apa sih yang ada pada Nabi Ibrahim sehingga keluarganya itu menjadi keluarga yang sangat ideal, contoh teladan utama, ya, untuk kita harapkan kembali dikumpulkan di surga nanti. Maka asas yang paling utama yang ada pada Nabi Ibrahim adalah tauhid. Tegakkan keluarga di atas tauhid, di atas agama Islam, mengesahkan Allah, jangan berbuat syirik. Ya, nggak ada kebaikan dan jauh dari apa yang ada pada Ibrahim kalau keluarga itu bergelimangan dan berlumuran syirik. Ya, percaya kepada perdukunan, percaya kepada hari-hari sial, ya, kemudian memakai jimat-jimat, ya, pergi ke dukun-dukun biar suaminya nggak kawin lagi, atau pergi ke dukun biar istrinya lengket, ya, amalia-amalia kesyirikan, meletakkan benda-benda yang dianggap keramat di dalam rumah agar rumah itu beruntung, terhindar dari malapetaka, atau naruh benda-benda yang dianggap membawa keberuntungan yang gak jelas hubungan sebab akibatnya. Ya, naruh padi di atas pintu. Ya, kemudian juga biar rumahnya gak kebanjiran, bawang sama cabai ditaruh di pagar halaman. Maka nggak ada kebaikan, nggak ada keberkahan tanpa tauhid. Itu semua kesyirikan.
Ibrahim tegak keluarganya, ideal, satu kesatuannya semua karena tauhid. Pertama, ya, iman, ya. Kemudian yang kedua, asasnya adalah yang ada pada keluarga Ibrahim adalah at-ta'ah, asasnya adalah ketaatan, taat. Kurang apa lihat? Nabi Ibrahim menunjukkan ketaatan seluruh anggota keluarganya. Ya. Istrinya Hajar ditinggalkan di lembah tak berpenghuni. Dia tahu suaminya seorang nabi, dia tanya, Allah amaraka hadza? Ini perintah Allah kayak gini. Ninggalin saya sama anak kecil di lembah, nggak berpenghuni, nggak ada air, nggak ada pepohonan. Nabi Ibrahim mengangguk iya. Maka dia terima kalau ini perintah Allah, dia jalani itu. Dan dia mengatakan, idan la yudayyi'una. Kalau memang ini perintah Allah, Allah nggak akan sia-siakan kami. Nabi Ismail berada pada usia remaja yang lagi tinggi-tingginya mimpi, harapan sebagai seorang pemuda dan remaja. Bapaknya dapat wahyu untuk menyembelihnya. Apa perkataan Nabi Ismail? Ya abatif al-matumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, silahkan kerjakan yang Allah perintahkan kepadamu untuk menyembelihku. Engkau akan dapatkan aku insya Allah sebagai orang yang sabar. Kurang apa taatnya anak ini? Istrinya, belum lagi bapaknya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Keluarga yang tegak di atas taat. Keberkahan Allah berikan hanya dengan ketaatan kepada Allah. Nabi SAW bersabda, ya, wa'lam annama indallah la yunalu illa bi ta'ati. Ketahuilah yang ada di sisi Allah nggak akan didapatkan kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin baik keluarga, ingin berkah keluarga, ingin kembali membersamainya di surga. Masing-masing dari anggota keluarga harus tegak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang ada pada Nabi Ibrahim, ya, kebaikan, keadaan ideal yang ada pada keluarganya. Sebagai contoh teladan adalah apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan kebaikan, perbaikan di dalam keluarga, saling tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa. Itu yang terjadi. Nabi Ibrahim bersama Ismail, Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail bareng-bareng kerjasama membangun Ka'bah. Anak bapak tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong untuk agama Allah, tolong menolong dalam ketaatan. Ini hadirin dan dimuliakan Allah yang ada pada keluarga Ibrahim. Dan juga yang ada pada keluarga Ibrahim adalah naf'ul khalq. Mereka adalah keluarga yang ingin menyebarkan kebaikan kepada makhluk, bukan sebagai orang yang bakhil. Mereka adalah keluarga yang dermawan. Hajar bersama anaknya Ismail ketika datang orang-orang Arab asli, orang Yaman yang hidupnya nomaden, nggak punya tempat, selalu mencari mata air untuk dijadikan tempat tinggal. Melihat ibu dan anak punya satu sumur, mereka minta izin untuk hidup bersama di sana. Minta izin untuk hidup bersama di sana. Tentu kalau Hajar sebagai orang yang bakhil, dia nggak mau. Oh, nih buat saya anak saya. Kalian ikut nanti habis. Tapi dia nggak berpikir seperti itu. Dia mempersilahkan untuk tinggal bersama. Sampai akhirnya lembah itu sekarang jadi suatu kota yang namanya kota Mekah. Dengan segala peradabannya. Ya, turun-temurun kehidupan manusia di sana. Diawali dari Hajar dan anaknya yang mempersilahkan Arab asli Yaman itu untuk tinggal bersama mereka. Ini orang yang dermawan, orang yang menyebarkan kebaikan kepada makhluk. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah setelah meninggalkan anak istrinya, Rabbi inni askantu min dzurriyyati fi wadin ghairi dzi dar'in inda baitikal muharram. Rabbana lituqimus shalah waj'al afidatan
waj'al af'idatan nas tahwi ilaihim warzuqhum fiha. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tinggalkan anak istriku di lembah tak berpenghuni yang akan dibangun di dalamnya rumahmu yang suci. Jadikanlah hati-hati manusia memiliki kerinduan, kecenderungan, kecondongan mengunjunginya, dan berilah rezeki orang-orang yang ada di dalamnya. Nabi Ibrahim minta sama Allah agar orang yang di dalamnya di kota Mekah Allah berikan rezeki, Allah berkahi dari buah-buahan, makanan dan seterusnya. Sangat menginginkan kebaikan buat orang lain. Ini yang ada pada keluarga Ibrahim. Tauhid dan berlepas diri dari syirik, tegak dengan ketaatan, dan tegak menginginkan kebaikan buat manusia yang lainnya. Itu contoh teladannya. Ya. Nah, ada bentuk keluarga yang bapaknya jelek, anaknya bagus, ibunya nggak ketahuan karena nggak diceritakan. Contoh kasus ya Ibrahim bersama keluarga bapaknya. Bapaknya durhaka, anaknya saleh. Ada bentuk keluarga lagi, istrinya celaka, suaminya nabi dan rasul. Itu keluarga Nabi Allah Nuh, Nabi Allah. Ada bentuk keluarga, orang tuanya saleh, anaknya durhaka. Keluarga Nabi Allah Nuh, anaknya durhaka. Nah, ini bentuk-bentuk keluarga. Ada yang ideal, ada yang kurang saja. Ada yang kurang, entah dia yang kurang itu si bapaknya, ada yang kurang istrinya, ada yang kurang mereka yang menjadi anak di posisi keluarga itu. Nah, ini juga di keadaan kehidupan kita. Nggak keluar kita berada pada keadaan tersebut. Ya syukur-syukur kita berada dalam kebaikan semuanya. Tapi akhirnya hadiri dan dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, tetap keluarga itu kebaikan. Walaupun ada seorang dari keluarga itu yang buruk, jelek, dan seterusnya, tapi yang terpenting dari masing-masing anggota keluarga adalah mereka melaksanakan tanggung jawab yang baik yang Allah bebankan sebagai anggota keluarga di posisi manapun mereka. Yang buruk dari bagian anggota keluarga mereka itu tidak menjadi beban tanggung jawab mereka. Ya, karena Nabi Ibrahim tentunya berlepas diri dari apa yang ada pada bapaknya. Nuh berlepas diri dari apa yang ada pada anaknya. Lut berlepas diri dari apa yang ada pada istrinya. Karena mereka sudah melaksanakan dengan baik dengan posisi mereka sebagai anggota keluarga. Ibrahim telah menjalankan posisinya sebagai anak. Diajak bapaknya dalam kebaikan, nasihati dengan baik, penuh dengan kesopanan, sangat menginginkan kebaikan, sampai-sampai kalau enggak dilarang sama Allah, dia terus minta ampun buat bapaknya. Hingga akhirnya Allah larang dia karena bapaknya jelas penghuni neraka jahanam. Nuh kurang apa ngingetin anaknya? Sampai pada momen titik terakhir ngajak masih anaknya. Ya. Ya bunaya irkam mana? Wahai anak, ayo naik bareng kita udah ini. Dia masih ajak itu sampai titik terakhir. Sebagai seorang bapak, tanggung jawab untuk kebaikan anaknya. Tapi anaknya sendiri yang berpaling. Maka Nuh berlepas diri dan tidak berada dalam keburukan walaupun anaknya itu jelek. Lut pun demikian. Dia mengajarkan kebaikan. Ya, si istri berkhianat. Dia cenderung condong berpihak kepada orang-orang yang menyukai sesama jenis dari kaumnya. Ya. Dan tentunya Lut telah melaksanakan apa yang menjadi keadaannya atau tanggung jawabnya. Nah, kasus lagi ada yang suaminya jelek, istrinya bagus. Yaitu Asiyah. Lakinya itu adalah Firaun. Asiyahnya masuk surga, Firaunnya masuk neraka. Dan Asiyah, dia sudah melaksanakan apa yang menjadi keadaannya sebagai seorang istri. Dia nggak terpengaruh sama suaminya yang jelek dan nggak beralasan dengan suaminya yang durhaka. Bagaimana saya mau baik, suami saya saja kayak gitu. Dia nggak beralasan dengan itu. Yang itu banyak dijadikan alasan oleh sebagian perempuan. Saya mau pakai jilbab, tapi suaminya kayak gimana dulu. Mau gimana? Ya, yang model Firaun aja ada itu perempuan baik. Yang lakinya model Firaun. Ini jangan jadikan alasan kesalahan, kejelekan orang untuk kita jadi ikut jelek.
Nah, ini contoh teladan bentuk-bentuk keluarga itu. Ini hadirin dan dirahmati dan dimuliakan Allah, tentu akan panjang dan dalam untuk kita bahas lagi ya apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam keluarga sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Tapi itulah akhirnya gambaran keluarga itu. Yang perlu kita tahu, siapa sih keluarga itu? Batasannya, orang-orangnya, teritorialnya, yang menjadi pokok utama dan selanjutnya ya. Kemudian benarkah ada keterangan dan apa sih nilai keluarga itu? Ternyata dia adalah nikmat. Ternyata dia adalah nikmat. Dan sebagaimana dia adalah nikmat, menjadi kenikmatan juga adalah dikumpulkan di surga bersama keluarga. Akan tetapi tentunya dikumpulkannya itu hanyalah dengan anggota keluarga yang berada dalam kebaikan yang Allah rahmati juga. Karena akhirnya ada bentuk-bentuk keluarga yang sebagian anggotanya masuk ke dalam neraka. Tentu kita nggak akan dikumpulkan bersama anggota keluarga yang seperti itu. Makanya masing-masing dari anggota keluarga harus memahami apa yang menjadi tugas kewajibannya di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya untuk dia lakukan dengan baik sehingga dia menjadi orang yang selamat minimal. Dan tentunya keluarga yang paling ideal adalah yang menegakkan semuanya dengan baik, saling penolong-menolong dalam kebaikan itu adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam terutama. Yang tegak dengan tauhid, tegak dengan ketaatan dan juga tegak saling tolong menolong dalam kebaikan ya. Wallahu ta'ala jalla wa ala wa alam ya. Zuhur kita di sini. Zuhur di sini. Ya udah. Kalau zuhur di sini kita ada pertanyaan? Atau azan dulu? Ada mau azan? Ada mau azan? Silakan.